ya. Nah, kali ini kita akan melakukan praktikum tentang pengamatan struktur tubuh fungi yang mikroskopis. Ya. Sebelum kita praktikum tentang struktur tubuh fungi, kita akan belajar dulu bagaimana cara mengoperasikan mikroskop dan segala sesuatu tentang mikroskopnya, supaya kalian bisa mengulas kembali materi kalian ketika SMP. Nah, kali ini Ibu dibantu oleh rekan Ibu, guru biologi juga. Selamat belajar ya. Kita mulai dengan cara mengoperasikan mikroskop. Sebenarnya kalian sudah mempelajari tata cara penggunaan mikroskop. Nah, mungkin ketika kelas 7 kalian menggunakan mikroskop cahaya. Jadi menggunakan cahaya matahari sebagai sumber cahayanya. Hanya saja kita sekarang sudah menggunakan mikroskop elektron. Jadi menggunakan listrik sebagai sumber cahayanya. Nah, boleh diingat kembali nih, struktur mikroskop itu apa aja. Jadi yang paling penting di sini ada lensa okuler, tempat kita melihat objek, ya. Kemudian yang di sini yang ada 4 lensanya itu merupakan lensa objek, ya. Jadi Ibu langsung praktek aja ya. Nah, ketika mikroskop sudah disambungkan dengan listrik, kalian perhatikan tombol powernya itu udah nyala atau belum, ya. Ketika kita akan menyimpan objek ke meja objek, ini namanya meja objek, pastikan tombol powernya mati, ya, untuk menghindari terkena sengatan listrik. Oke, kita akan meletakkan preparat di atas meja objek. Di sini Ibu menggunakan preparat awetan jamur. Nah, ketika sudah berada di atas meja objek, kalian tinggal nyalakan tombol power ya yang ada di sini. Kalian tinggal atur tempatnya itu sudah sesuai di bawah lensa atau belum ya. Nah, pengaturannya tuh ada di bawah meja objek ya. Nih, di bawah meja objek itu ada 2. Jadi kalau yang bawah itu pengaturan ke kanan dan ke kiri, sedangkan yang atasnya itu pengaturan untuk ke depan dan ke belakang. Tinggal disesuaikan aja dengan arah cahaya dari lensa. Oke, kalian tinggal atur ya. Kalau misalnya sudah tepat preparatnya di bawah cahaya atau di bawah lensa, di sini ada 2 perbesaran. Jadi yang ini adalah yang besar ya, adalah perbesaran kasar. Kalian putar saja sampai ini sebenarnya secara praktikal sampai dekat ke lensa. Nah, kalau misalnya kalian lihat walaupun sudah full perbesaran kasarnya, ketika dilihat misalnya kok Bu belum terlihat jelas objeknya. Nah, kita gunakan perbesaran halus yang lebih kecil ini. Nanti diputar terus sampai ketemu objeknya. Emang untuk mencari objek itu harus hati-hati ya, harus sabar juga karena mungkin dalam pemutaran perbesaran halusnya itu harus pelan-pelan sehingga objek yang kita cari itu tidak terlewat. Oke, baik. Sekian dari Ibu penjelasan tentang tata cara penggunaan mikroskop. Semoga kalian lebih memahami kembali tentang menggunakan mikroskop. Sekian. Kita sudah mendengarkan penjelasan dari Ibu Emi tentang cara penggunaan mikroskop. Nah, kalian sebelum kita memulai praktikum ini memang harus bisa bagaimana cara menggunakan mikroskop, karena nanti setiap praktikum mungkin ada beberapa praktikum yang akan menggunakan mikroskop untuk memudahkan kita melihat benda-benda mikroskopis. Nah, salah satunya ini adalah praktikum struktur tubuh jamur mikroskopis. Jadi jamur itu ada 2, ada
jamur makroskopis yang bisa kita lihat dengan mata kita langsung, ada juga jamur mikroskopis yang kita hanya bisa melihatnya dengan menggunakan mikroskop. Kan melihat jamur yang terdapat pada jamur tempe, ada jamur oncom, ya, dan ada jamur pada roti. Lalu ini ada preparat awetannya yang tadi Bu M jadikan contoh untuk penggunaan mikroskopnya adalah jamur Aspergillus. Salah satunya dimanfaatkan dalam pembuatan kecap, ya, Aspergillus wenti. Nah, ini bahan-bahannya. Sekarang kita lihat apa saja alat yang itu adalah mikroskop. Sebenarnya ini sama aja, ya, pada prinsipnya sama saja, menggunakan listrik juga. Hanya saja pada mikroskop yang digunakan ini ada LCD-nya untuk memudahkan kalian nanti melihat penampakan jamurnya itu di LCD. Lalu sini ada objek glass, ya, objek glass. Nanti bahan-bahan yang akan kita amati ini akan kita taruh di objek glass. Ya, lalu setelah objek glass ada cover glass atau gelas penutup yang akan menutup objek yang kita simpan tadi di objek glass, ya. Setelah itu ada jarum penusuk. Sebenarnya ini kamu pakai jarum pentul atau pakai tusuk gigi juga bisa. Hanya saja mungkin kamu nanti harus sterilkan dulu, ya, supaya kita kan tidak tahu apakah penusuk ini ada jamur lain atau ada organisme lain yang nanti malah malah terlihat di mikroskopnya, malah jamurnya nggak kelihatan, malah yang organisme di jarumnya yang kelihatan. Nah, lalu ada gelas ukur untuk menyimpan jarum penusuknya, sama gelas ukur yang kita simpan air, karena nanti di preparat ini harus kita teteskan air, ya. Nah, meneteskannya dengan pipet. Ini pipet. Lalu sini ada tisu untuk membersihkan sisa-sisa penggunaan sehabis kita praktik. Melihat jamur yang terdapat pada tempe. Nah, pada pembahasan materi tentang jamur, Ibu sudah menjelaskan jamur pada tempe ini termasuk ke dalam filum Zygomicota, ya. Jamurnya namanya Rhizopus oryzae. Nah, sekarang kita amati yang di buku itu sebenarnya sama nggak sih gambarnya dengan yang kita amati. Kalau misalnya ada bedanya seperti apa, itu kenapa berbeda, ya. Nah, ini yang pertama kita lakukan adalah kita siapkan dulu kaca objeknya, ya, kaca objeknya. Oh ya, kalian jangan lupa cuci tangan dulu, ya, sebelum kita melakukan praktikum. Jika nanti kalian mengikuti praktikum, kalian harus dalam keadaan bersih tangannya. Lalu siapkan jarum penusuknya, boleh pakai tusuk gigi, boleh pakai jarum pentul asalkan steril. Setelah itu kalian ambil jamurnya. Nah, di sini yang kita ambil itu adalah bagian yang putih-putihnya ini. Nah, di sini yang terdapat jamurnya, jamur Rhizopus tempe. Jadi kamu mengambilnya harus hati-hati, harus pelan-pelan, benar-benar hati-hati sehingga bisa mendapatkan preparat yang kita inginkan untuk melihat jamur Rhizopus ini. Cuman Ibu juga kurang tahu ini nanti kita bisa lihat atau tidak, makanya kita coba dulu saja. Kalau misalnya nih tidak bisa terlihat, ya nanti kita ambil lagi, ya. Nah, setelah kalian menyimpan preparat di kaca objek atau objek gelas, kita tetesi air, ya. Kita tetesi air menggunakan pipet tetes, sedikit saja, tidak usah terlalu banyak. Jangan sampai ada gelembung udara seperti ini, karena kalau ada gelembung udaranya nanti yang terlihat malah gelembung udaranya, jamurnya tidak terlihat. Nah, gelembung udaranya kita singkirkan saja. Nah, setelah kita tetesi air, kita tutup objek ini atau objek yang akan kita amati ini dengan menggunakan cover glass. Nah, cover glass ini hati-hati memegang cover glass karena cover glass ini sangat tipis sehingga mudah pecah, ya, mudah pecah. Khawatirnya nanti malah terluka kena tangan kalian. Nah, kita tempelkan pelan-pelan saja sampai tidak ada gelembung udara. Oke, pelan-pelan cukup. Cuman ini kayaknya airnya Ibu terlalu sedikit, tapi kita coba dulu aja, ya. Mudah-mudahan bisa terlihat. Sudah Ibu tutup dengan cover glass.
Tapi tadi tidak menjelaskan, lupa menjelaskan kalau sebelum kalian tutup harusnya dibaurkan dulu, jadi terlihatnya tipis, tidak tebal ya. Jadi ditipiskan dulu dengan tadi jarum penusuk, dibaur-baurkan saja, baru ditutup dengan cover glass. Nah sekarang kita amati dengan menggunakan mikroskop. Kita akan melihat bentuk jamurnya dengan menggunakan mikroskop. Nah, pengamatan struktur tubuh jamur sendiri kita gunakan dulu pembesaran objeknya yang pembesaran 10 ya. Kita akan coba kalau misalnya terlihatnya kecil baru kita ganti ke pembesaran 40. Kita lihat dulu. Oke, ini udah terlihat. Nah, oke sudah terlihat. Nah, ini dengan pembesaran 10 sebenarnya cukup kecil, terlihat tapi agak kecil dan hanya bergerombol saja. Nah, kita akan coba ke pembesaran yang 40 ya. Sini kalian bisa lihat, sini ada pembesaran 40. Kita putar saja sampai terdengar bunyi klik. Kita aturnya tadi seperti yang Ibu Emi sudah jelaskan di penggunaan mikroskop. Ini menggunakan pengatur kasar dan pengatur halus. Ini diatur-atur aja berdasarkan feeling ya. Kalian kalau sudah menemukan objeknya ya berarti pengaturannya sudah sampai di situ saja gitu. Nah ini sudah terlihat. Bisa lihat jamur Rhizopus oryzae atau jamur yang digunakan dalam pembuatan tempe. Tapi sebelumnya Ibu minta maaf karena tadinya kita akan menggunakan mikroskop yang ada LCD-nya, tapi ternyata ada kendala teknis yang menyebabkan mikroskop tadi tidak bisa digunakan. Makanya kita pakai mikroskop yang ada saja, yaitu mikroskop yang tadi dijadikan contoh oleh Bu Emi. Nah, kalian bisa lihat di sini ada berupa seperti garis-garis halus. Nah, itu adalah hifa-hifanya. Nah, seperti yang kita ketahui, hifa pada Zygomycotina yaitu si Rhizopus merupakan hifa yang tidak bersekat. Jadi, kalau kamu lihat dengan teliti, hifa-hifanya hanya seperti garis memanjang saja. Nah, mungkin kalau kita nanti melihatnya di mikroskop elektron bisa terlihat lebih jelas lagi mana hifanya, mana sporangiumnya. Tapi ini karena kita hanya menggunakan mikroskop biasa, kita hanya bisa melihat struktur hifanya saja yang berserat-serat seperti itu. Nah, gambar ini Ibu ambil di internet supaya lebih bisa terlihat jelas penampakan jamur Rhizopusnya seperti apa. Mungkin ini diambil dari mikroskop elektron yang lebih bagus dibandingkan mikroskop yang tadi kita pakai. Kalian bisa lihat gambar penampakan strukturnya itu lebih jelas daripada yang tadi kita lihat di mikroskop sekolah. Itu ada hifanya, hifa memanjang yang tidak bersekat, lalu ada sporangiofornya, lalu ada sporangium atau kantung spora, dan di dalam sporangium itu terdapat spora. Nah, inilah penampakan lebih jelasnya dari jamur tempe atau jamur Rhizopus. Nah, selanjutnya kita akan melihat jamur yang terdapat pada oncom dan roti. Oncom dan roti. Nah, ini oncom dan roti. Nah, untuk cara kerjanya sendiri itu sama seperti tadi cara kerja pada saat kita melihat jamur pada tempe ya. Nah, di sini sudah Ibu siapkan. Tadi sebenarnya Ibu sudah buat sekalian dengan jamur yang pada tempe. Ini ada jamur roti. Jamur roti kita akan lihat sama ya, cara kerjanya sama. Kita atur dulu, turunkan dulu, lalu ke pembesaran 10 dulu, baru ke pembesaran 40 untuk terlihat lebih jelas. Nah, nanti kita lihat jamurnya seperti apa. Merupakan bentuk dari jamur Saccharomyces yang tadi kita amati ya, preparatnya kita ambil dari roti. Nah, Saccharomyces sendiri berperan dalam fermentasi alkohol, yaitu fermentasi yang terdapat pada roti. Nah, fungi ini memiliki kemampuan mengubah gula menjadi alkohol dan karbon dioksida. Nah, karbon dioksida inilah yang menyebabkan si roti ini bisa mengembang
dengan besar. Kalau alkoholnya ini kalau misalnya difermentasinya terlalu lama biasanya tercium bau asam dari si alkoholnya. Nah, selain roti, dalam pembuatan tape ketan, situ terjadi proses fermentasi sehingga terbentuklah CO2 dan alkohol. Nah, proses fermentasi ini terjadi secara anaerob. Kamu bisa lihat di sini struktur tubuhnya hanya terlihat seperti bulat-bulat biasa saja. Ya, bulat-bulat itu adalah spora pada si Saccharomyces. Oke. Itu untuk gambar Saccharomyces. Nah, kalau untuk jelasnya mungkin kalian bisa lihat gambar ini. Ini gambar yang Ibu ambil di Google untuk lebih memperjelas penampakan yang tadi kita lihat di mikroskop tentang jamur Saccharomyces. Ya, bentuknya hampir sama, hanya bulat-bulat spora, tapi di gambar ini mungkin lebih jelas. Nah, sebenarnya Ibu berharap mendapatkan Rhizopus stolonifer karena yang tadi kita ambil kan pada roti yang sudah membusuk ya, yang sudah ada menghitam-hitamnya, tapi ternyata kita tidak dapat jamur Rhizopus stolonifernya. Yang kita dapat adalah jamur Saccharomyces-nya, atau jamur yang berperan dalam pembuatan si rotinya tersebut. Oke, selanjutnya kita beralih ke jamur berikutnya. Jamur oncom, ya, jamur oncom atau jamur Neurospora crassa. Nah, seperti jamur yang lainnya, kita akan melakukan cara kerja yang sama. Kita akan melihatnya di mikroskop, sebenarnya bentuknya seperti apa bentuk jamur tersebut, struktur tubuhnya. Sama ya cara kerjanya. Merupakan penampakan dari jamur oncom atau Neurospora crassa. Nah, seperti yang sebelumnya Ibu bahas di materi, bahwa oncom ini awalnya masuk ke dalam kelompok Deuteromycota karena reproduksi seksualnya belum diketahui. Nah, saat masih tergolong Deuteromycota, fungi ini memiliki nama ilmiah Monilia cytophila. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan sains dan berbagai penelitian tentang fungi oncom ini, maka setelah diteliti ternyata oncom memiliki kemampuan menghasilkan tubuh buah berbentuk periuk, ya, seperti periuk. Dengan demikian si oncom ini masuk ke dalam kelompok Ascomycota. Nah, kemudian nama ilmiahnya berubah menjadi Neurospora crassa karena dia menghasilkan askospora yang loreng-loreng seperti urat saraf. Jadi neuro itu dikata urat saraf atau loreng-loreng. Mungkin di sini tidak terlalu terlihat, tapi kalian kalau lebih teliti seperti kayak ada serat-serat pada gambar ini, walaupun tidak jelas. Nah, itu adalah neuronya atau urat-uratnya yang terdapat pada Neurospora crassa. Nah, kalau ini gambar yang Ibu ambil di Google mungkin bisa lebih jelas terlihat askospora yang loreng-loreng seperti urat saraf. Nah, kamu bisa lihat dengan jelas di sini. Ini pada gambar yang Ibu ambil di Google, mungkin ini diambilnya dari mikroskop yang lebih canggih lagi. Nah, ada juga gambar ini lebih jelas lagi, ya. Di sini bahkan terlihat sekat-sekat pada hifanya, lalu askosporanya juga terlihat. Oke, itu tadi jamur pada oncom. Nah, selanjutnya kita akan melihat jamur Aspergillus yang berupa preparat awetan. Akhir yang akan kita amati adalah jamur Aspergillus. Ini tidak Ibu buat sendiri, ini adalah preparat awetan yang ada di laboratorium kita. Nah, cara kerjanya sama seperti tadi pengamatan jamur yang lainnya, tinggal ditaruh di meja objek pada mikroskop, lalu kita amati dengan pembesaran dari mulai 10 baru 40. Ini kalian bisa lihat penampakan dari jamur Aspergillus, tepatnya preparat awetan yang ada di laboratorium. Kalian bisa lihat hifa-hifanya yang bersekat, jadi dia bersekat karena dia masuk ke dalam kelompok Ascomycota. Nah, kalau untuk askusnya mungkin belum terlihat jelas, tapi itu yang bulat-bulat mungkin ya.
Nah, fungi ini memiliki tubuh buah yang bulat tertutup. Jadi askusnya bulat, tersebar, tidak beraturan, dan tersimpan di dalam selubung tubuh buah. Nah, kalian bisa lihat di sini ada askusnya, itu bisa jadi yang bulat itu askusnya, lalu ada juga itu hifanya yang bersekat. Kalau kalian amati lebih detail lagi ya. Kalau menampakkan jamur Aspergillus yang ibu ambil gambarnya dari Google, mungkin ini bisa lebih jelas mana hifanya, mana askusnya, mana sporanya, ini lebih jelas lagi. Kalian bisa lihat ini penampakannya kayak gini, lalu ini yang lebih jelas lagi yang ini. Mungkin ini diambil dari mikroskop elektron yang lebih canggih lagi. Nah, ini silahkan dilihat. Praktikum pengamatan tubuh jamur. Nah, yang kita amati tadi adalah jamur mikroskopis. Ada 4 jenis jamur yang kita amati. Ada jamur pada tempe, ada jamur pada oncom, ada jamur pada roti, dan ada jamur pada preparat alatan yaitu Aspergillus. Nah, biasakan nanti kalau misalnya kita sudah tatap muka, kalian melakukan praktikum di laboratorium. Sesudah kalian melakukan praktikum, itu harus dirapikan kembali. Oke. Nah, tugas untuk kalian, nanti kalian membuat laporan praktikum. Kalian kan sudah praktikum pengamatan jamur makroskopis di rumah. Nah, ditambah nanti laporannya dengan laporan jamur mikroskopis yang tadi Ibu demonstrasikan. Ya, untuk laporan praktikumnya, tugasnya Ibu udah share di Google Classroom. Kalian tinggal lihat, lalu kalian kerjakan dan dikumpulkan sesuai dengan waktu yang sudah Ibu tentukan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan kalian tentang struktur tubuh jamur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.